Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan judul kontrol optimum linear dan masalah kontrol optimum dengan mixed dan pure state constraint yang merupakan mata kuliah kontrol optimal. Dosen pengampuh Ibu Suryana Ramadhani Nasution MSI. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri Agun Setiawan, Deva Reski Ramadhani, Fitri Armanda, dan Lutfi Farhan. Adapun materi yang akan kami bawa adalah pertama, kontrol optimum linear, kedua, masalah kontrol optimum dengan mixed constraint, ketiga, masalah kontrol optimum dengan pure state constraint. Untuk mempersingkat waktu, teman saya Fitri Armanda akan menjelaskan penjelasan tersebut. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskan materi kami. A. Kontrol optimum linear. Masalah kontrol optimum linear merupakan masalah kontrol optimum yang memiliki fungsi Hamilton berbentuk linear terhadap variabel kontrol yang berasal dari fungsional objektif atau sistem dinamika ataupun keduanya. Fungsi Hamilton pada kontrol optimum linear dapat dituliskan dalam bentuk berikut. H sama dengan si X, lambda, T ditambah sigma X, lambda, T dikali UT. Secara umum, dalam kontrol optimum linear, nilai variabel kontrol yang optimal U aksen T tidak dapat ditentukan. Jika persamaan lambda I T sama dengan 0 diturunkan terhadap variabel kontrol UT, maka akan menghasilkan sigma X, lambda, T sama dengan 0. Namun, jika variabel kontrol UT berbatas, misalnya UT lebih besar dari sama dengan M dan lebih kecil dari sama dengan M, di mana M dan M merupakan nilai maksimum dan minimum yang dapat dicapai oleh variabel kontrol UT. Prinsip maksimum Pontryagin gain dapat diaplikasikan pada persamaan lambda I T sama dengan 0 jika dan hanya jika U aksen T sama dengan M, di mana sigma X, lambda, T lebih besar dari 0, dan M, di mana sigma X, lambda, T lebih kecil dari 0. Untuk prinsip minimum Pontryagin gain, jika dan hanya jika U aksen T sama dengan M, di mana sigma X, lambda, T lebih besar dari 0, dan M, di mana sigma X, lambda, T lebih kecil dari 0. Kedua kondisi optimalitas untuk variabel kontrol UT seperti di atas dinamakan bank-bank kontrol. Lalu ada B, masalah kontrol optimum dengan mixed constraint. Mixed constraint di sini merujuk pada kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi oleh peubah state dan peubah kontrol secara bersama-sama. Bentuk umum masalah kontrol optimum dengan mixed constraint diberikan oleh max J sama dengan integral batas atas T batas bawah 0 F X, U, T dt. Lalu yang kedua ada S kali T dikali X dot sama dengan G X, U, T. Lalu ada H X, U, T lebih besar dari sama dengan 0 yang merupakan mixed constraint dan X0 sama dengan X0. Syarat batas di waktu akhir dapat ditambahkan, misalnya xt sama dengan xt, xt atau xt. Bebas, kendala h, x, u, t lebih besar sama dengan 0 disebut sebagai mixed constraint dan dapat terdiri atas lebih dari satu pertaksamaan. Fungsi Hamilton dan fungsi Lagrange diberikan oleh h sama dengan f tambah p kali g. Lalu ada H sama dengan H ditambah lambda H sama dengan F ditambah P kali G ditambah lambda dikali H. Lalu kita masuk ke teorema 1. Syarat perlu agar X aksen T, U aksen T merupakan solusi optimum. Yang pertama, H, U sama dengan 0 di mana U memaksimumkan H. Lalu yang kedua ada X dot sama dengan HP. Yang ketiga ada H, U sama dengan 0. Yang keempat ada lambda lebih besar dari sama dengan 0, H lebih besar dari sama dengan 0, lambda dikali H sama dengan 0 merupakan maksimasi.
Lalu ada lambda lebih kecil dari sama dengan 0, H lebih kecil dari sama dengan 0, lambda dikali H sama dengan 0 merupakan minimasi. Yang kelima, P dot sama dengan minus HX. Selanjutnya contoh. Selesaikan masalah kontrol optimum dengan mix constraint berikut. Max J sama dengan integral batas atas 1 bawah 0 U dikali dt. Untuk S dikali T kali X dot sama dengan U. U lebih besar sama dengan 0. Untuk X dikurang U lebih besar sama dengan 0. X kali 0 sama dengan 1, X1 sama dengan bebas. Penyelesaian. Dari masalah kontrol optimum di atas didefinisikan H1 sama dengan U dan H2 sama dengan X dikurang U dengan fungsi Hamilton H sama dengan U ditambah P kali U sama dengan 1 tambah P dikali U. Karena H linear terhadap U dan U lebih kecil dari sama dengan 0 dan lebih besar dari sama dengan X, maka U aksen sama dengan X di mana 1 ditambah P lebih besar dari 0 dan 0 di mana 1 ditambah P lebih kecil dari 0 sama dengan X di mana P lebih besar dari min 1 dan untuk 0 di mana P lebih kecil dari min 1. Fungsi Lagrange H sama dengan H ditambah lambda 1 kali U ditambah lambda 2 kali X dikurang U sama dengan 1 ditambah P ditambah lambda 1 dikurang lambda 2 dikali U ditambah lambda 2 kali X. Untuk selanjutnya HU sama dengan 0, dimana 1 ditambah P ditambah X tambah lambda 1 dikurang lambda 2 sama dengan 0. Untuk P dot sama dengan min HX, dimana P dot sama dengan min P dot sama dengan min 2 sama dengan 0. Untuk lambda 2 sama dengan P tambah 1, sehingga P dot sama dengan min lambda 2. P dot sama dengan min P kurang 1. Untuk PT sama dengan A E pangkat min T kurang 1. Untuk P1 sama dengan 0. Untuk PT sama dengan E pangkat 1 dikurang T kurang 1. Jelas PT lebih besar dari min 1. Untuk lambda 2T sama dengan E pangkat 1 dikurang T. Selanjutnya peubah state. Untuk X dot sama dengan U dan U sama dengan X. X dot sama dengan X, di mana XT sama dengan B E pangkat T. Untuk X0 sama dengan 1, di mana XT sama dengan E pangkat T dan U T sama dengan E pangkat T. Jadi U aksen T sama dengan E pangkat T, X aksen T sama dengan E pangkat T, dan P aksen T sama dengan E pangkat 1 dikurang T kurang 1. Untuk lambda 2 aksen T sama dengan E pangkat 1 dikurang T, dan lambda 1 aksen T sama dengan 0. Jika U aksen sama dengan 0, maka kondisi lambda lebih besar dari sama dengan 0, H lebih besar dari sama dengan 0, lambda kali H sama dengan 0 memberikan H1 sama dengan 0, di mana lambda 1 lebih besar sama dengan 0. H2 sama dengan X lebih besar dari sama dengan 0, di mana lambda 2 sama dengan 0. Akibatnya 1 ditambah P ditambah lambda 1 sama dengan 0
untuk lambda 1 sama dengan min P kurang 1. Kondisi P dot sama dengan min Hx. Untuk P dot sama dengan min lambda 2 memberikan P dot sama dengan 0 dan PT sama dengan A. Syarat transversalitas P1 sama dengan 0 mengakibatkan PT sama dengan 0. C. Masalah kontrol optimum dengan pure state constraint. Pure state constraint di sini merujuk pada kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi hanya oleh peubah state. Bentuk umum masalah kontrol optimum dengan pure state constraint diberikan oleh max J sama dengan integral batas atas T batas bawah 0 F X, U kali U, T kali dt untuk S kali T kali X dot sama dengan F X, U, T, dan untuk G kali X, T lebih besar sama dengan 0 itu merupakan pure state constraint, dan untuk X 0 sama dengan X 0. Secara umum, syarat optimalitas bagi masalah kontrol optimum dengan pure state constraint sama dengan masalah kontrol optimum dengan mixed constraint. Namun, kekontinuan PT seringkali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, P kali T dibolehkan memiliki diskontinuitas lompat di T sama dengan T. Untuk contoh, sebuah toko memiliki persediaan barang pada saat T sebesar X kali T dan menghadapi permintaan sebesar DT sama dengan A kali T. Untuk memenuhi permintaan tersebut, toko juga melakukan pemesanan barang sebesar U kali T atau sebagai peubah kontrol. Toko bertujuan meminimumkan biaya pemesanan C kali U T dan biaya penyimpanan Kx kali T dalam periode 0 T. Jika dimisalkan X 0 sama dengan 1, maka masalah di atas dapat diformulasikan sebagai berikut. Min J sama dengan integral batas atas T bawah U untuk C kali U ditambah K kali X kali dt, maka didapat max J-nya integral batas atas T bawah 0 dikurang C U ditambah K kali X kali dt untuk S kali T kali X dot sama dengan U dikurang D, dan D sama dengan A kali T. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0 yang merupakan pure state constraint, dan untuk U lebih besar dari sama dengan 0 dan untuk X 0 sama dengan 1, di mana XT-nya adalah bebas. Dengan C, K, A, dan T adalah konstanta positif dan T lebih besar dari akar 2 per A, si Lagrange H sama dengan H min K kali X dikurang A kali T kali P ditambah P kurang C kali U untuk H sama dengan H ditambah lambda 1 kali X ditambah lambda 2 kali U. Karena H linier terhadap U dan 0 lebih kecil dari sama dengan U, maka untuk maksimisasi U aksen T sama dengan 0 jika PT dikurang C lebih kecil dari 0 atau PT lebih kecil dari C. Jika U aksen
sama dengan 0, maka kendala persamaan diferensial memberikan x dot sama dengan min A kali T, di mana xt sama dengan min 1/2 kali A kali T pangkat 2 ditambah B. Untuk x0 sama dengan 1, di mana x aksen T sama dengan min setengah kali A kali T akar A kali T pangkat 2 ditambah 1, T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2 per A. Untuk akar 2 per A, untuk T lebih besar dari sama dengan akar 2 per A lebih kecil dari sama dengan T, terjadi pelanggaran kendala X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, syarat P dot sama dengan min HX memberikan P dot kali T sama dengan min dikali min K ditambah lambda 1 kali T sama dengan K dikurang lambda 1 kali T. Syarat lambda I lebih besar sama dengan 0, GI lebih besar sama dengan 0, lambda I kali GI sama dengan 0 memberikan G1 sama dengan X lebih besar dari sama dengan 0, di mana lambda 1 sama dengan 0, dan untuk G2 sama dengan U, dan untuk lambda 2-nya lebih besar dari 0. Diperoleh PT sama dengan K kali T ditambah A. Syarat transversalitas P kali T sama dengan 0 tidak dapat diterapkan di sini. Untuk T lebih besar dari akar 2 per A lebih kecil sama dengan T, dipilih strategi banyaknya barang yang dipesan sama dengan banyaknya barang yang diminta, sehingga tidak ada stok, yaitu U aksen T sama dengan A kali T, di mana X aksen T sama dengan 0. Jadi U aksen T sama dengan 0, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 lebih kecil dari sama dengan akar 2 per A. Dan untuk AT, di mana T lebih besar dari akar 2 per A lebih kecil dari sama dengan T. Dan untuk X aksen T sama dengan min setengah AT kuadrat ditambah 1, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2 per A. Dan untuk 0, di mana T lebih besar dari akar 2 per A dan lebih kecil dari sama dengan T, karena untuk U aksen harus memaksimumkan H, maka untuk T lebih besar dari akar 2 per A lebih kecil dari sama dengan T, didapat PT-nya sama dengan C, dan untuk P dot-nya sama dengan 0, dan untuk lambda 1 T-nya sama dengan K. Dari HU sama dengan 0 diperoleh P kurang C ditambah lambda 2 sama dengan 0, atau lambda 2 sama dengan C dikurang P. Dengan demikian, P aksen T-nya didapat dengan K kali T ditambah A, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2 per A, dan untuk C, di mana T-nya lebih besar dari akar 2 per A, lebih kecil dari sama dengan T, dan untuk 0, T-nya sama dengan T besar. Dan untuk lambda 1 aksen T sama dengan 0, di mana T-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2 per A.
Dan untuk K-nya didapat T lebih besar dari akar 2 per A dan lebih kecil dari sama dengan T. Dan untuk lambda 2 aksen T didapat C dikurang K kali T ditambah A, di mana T-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2 per A. Dan untuk 0-nya T-nya lebih besar dari akar 2A dan lebih kecil dari sama dengan T. Perhatikan bahwa P aksen T mengalami diskontinuitas lompat di T sama dengan T besar. Konstansa A dipilih sehingga P aksen T kontinu, yaitu A sama dengan C dikurang K akar dari 2 per A. Pembahasan selanjutnya selesaikan masalah kontrol optimum berikut. Max J sama dengan integral atas 5 bawah 0 dikurang U tambah X kali dt untuk S kali T kali X dot sama dengan U kurang T. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0 yang merupakan pure state constraint. Dan untuk U lebih besar sama dengan 0, di mana X0 sama dengan 1 dan X5 adalah bebas. Penyelesaiannya dengan A sama dengan C sama dengan K sama dengan 1 dan T sama dengan 5 diperoleh U aksen T sama dengan 0, di mana untuk T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2. Dan untuk T, di mana T lebih besar dari akar 2 dan lebih kecil dari sama dengan 5, dan X aksen T sama dengan 1 dikurang setengah T pangkat 2. Dan di mana T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2. Untuk 0, di mana T lebih besar dari akar 2 dan lebih kecil dari sama dengan 5. Untuk P aksen T sama dengan T tambah 1 dikurang akar 2, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2. Dan untuk 1, di mana T lebih besar dari akar 2 dan lebih kecil dari sama dengan 5. Dan untuk 0, T-nya sama dengan 5. Berikutnya untuk lambda 1 aksen T sama dengan 0, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2. Dan untuk 1, di mana T-nya lebih besar dari akar 2 dan lebih kecil dari sama dengan 5. Untuk lambda 2 aksen T didapat akar 2 dikurang T, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan akar 2. Dan untuk 0, di mana T lebih besar dari akar 2 dan lebih kecil dari sama dengan 5. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.